Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Saputra. Saya ingin mengerjakan tugas pengelasan. Pengelasan adalah sebuah ikatan karena adanya proses metalurgi pada sambungan logam panduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa pengertian pengelasan adalah sebuah sambungan tempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas, baik sumber dari panas listrik maupun dari api pembakaran gas. Pengelasan dibagi menjadi tiga, yaitu pengelasan tekan, pengelasan cair, dan pengelasan pemantrian. Pengelasan tekan adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara material dipanaskan kemudian ditekan hingga kedua material terhubung menjadi satu. Contoh-contoh pengelasan tekan adalah las ledakan, las gesek, las tempa, dan las tekan gas. Las ledakan atau sering disebut las pembalutan, colding welding, merupakan proses las di mana dua permukaan dijadikan satu di bawah pengaruh tumbukan impulse force disertai tekanan tinggi yang berasal dari ledakan detonator yang ditempatkan di dekat dengan logam induk. Terkadang bahan pelindung seperti karet digunakan untuk melindungi penyambungan panel di bagian atas untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan. Pengelasan ini digunakan tanpa memerlukan arus listrik secara langsung, namun pengelasan dengan cara ini menggunakan pengaruh tumbukan yang secara tiba-tiba. Las ledakan digunakan untuk mengelas bahan yang level sulit dengan mendekatkan kedua permukaan yang akan dilas di satu tempat yang tertutup. Setelah itu, kedua benda tersebut ditumbuk dengan tekanan yang tinggi yang berasal dari detonator yang ditempatkan di dekat dengan logam induk yang akan dilas. Detonator ditempatkan di atas kedua benda yang akan dilas. Bahan pelindung seperti karet pun digunakan untuk melindungi panel dari bagian atas untuk mencegah kerusakan akibat ledakan. Baik benda kerja maupun detonator semua diletakkan di atas sebuah landasan yang terbuat dari panel buffer, yaitu sebuah landasan yang dapat menyerap energi yang timbul ketika ledakan terjadi pada proses pengelasan. Pengelasan gesek merupakan teknik pengelasan dengan cara menggesekkan kedua permukaan bahan las hingga mencapai sekitar 60-80% titik cair bahan. Dalam proses pengelasan gesek, salah satu bahan berputar, sedangkan bahan lainnya tetap diam, hingga terjadi gaya yang menghasilkan panas. Setelah mencapai temperatur las gesek, maka diberikan gaya tekan sehenerunya menyambungkan bahan kedua. Proses fusion welding, salah satu cuk beserta benda kerja berputar. Kedua, benda kerja ditempelkan untuk menghasilkan gesekan yang panas. Ketiga, putaran dihentikan. Gaya aksial diberikan supaya terjadi sambungan. Keempat, las yang terbentuk. Kelima, hal yang harus diperhatikan adalah panjang benda kerja akan berkurang. Pengelasan tempa adalah cara pengelasan di mana bahan yang disambung dipanaskan sampai pijar pada dapur tempa. Kemudian dengan menggunakan palu tempa, bahan disatukan di atas paron pembentuk. Penyambungan logam dengan cara ini dilakukan dengan memanasi ujung logam yang akan disambung kemudian ditempa, maka terjadi sambungan. Panas yang dibutuhkan sedikit di atas suhu retitalisasi logam, sehingga logam masih dalam bentukan padat. Las tekan gas.
Las tekan gas adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara material dipanaskan kemudian ditekan hingga kedua material tersambung menjadi satu dengan bantuan gas untuk menekan benda yang menjepit benda yang akan dilas. Pengelasan cair adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara memanaskan bagian yang akan disambung hingga mencair dengan sumber panas dari energi listrik ataupun api dari pembakaran gas, baik menggunakan bahan tambahan ataupun tanpa menggunakan bahan tambahan, filler atau elektroda. Berikut adalah contoh las cair. Contoh pertama dari las cair adalah las busur listrik. Dalam pengelasan busur listrik, terdapat dua jenis pembagian, yaitu pengelasan elektroda tak terumpan atau non-compressible electrode dan elektroda terumpan atau compressible electrode. Arti dari compressible tak terumpan adalah elektroda atau kawat las yang terbuat tersebut tidak ikut mencair selama proses pengelasan berlangsung. Fungsi hanya sebagai sumber busur listrik, bukan sebagai bahan pengisi. Contoh pengelasan elektroda tak terumpan adalah gas tungsten ARC welding atau disingkat GATW, atau bisa kita kenal sebagai sebutan las argon. Elektroda terumpan adalah kawat las ikut mencair dalam proses pengelasan, sehingga selain sebagai sumber busur elektroda juga sebagai logam pengisi yang nantinya ikut mencair dan menjadi weld metal. Contoh pengelasan compressible elektroda adalah las SMAW, las FCAW, las GMAW, dan las SAW. Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah penjelasan tentang las tak terumpan. Las busur tungsten gas. Dalam bahasa Inggris, gas tungsten ARC welding disingkat sebagai GTAW adalah sebuah proses las listrik yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak dapat dikonsumsi untuk menghasilkan las. Daerah pengelasan dan elektroda melindungi dari oksidasi atau kontaminasi atmosfer lainnya oleh gas, pelindungan lembab, argon atau helium, dan logam pengisi biasanya digunakan meskipun beberapa pengelasan yang tidak dikenal sebagai las autogen tidak memerlukannya. Berikut adalah contoh pengelasan terumpan. Las SMAW, las busur logam terperisai sheet metal ARC welding atau disingkat sebagai SMAW adalah sebuah proses las busur yang paling sederhana, paling murah, dan sebagai besar digunakan di industri. Menurut faktor saat ini, inti dari proses pengelasan jenis ini adalah menghasilkan perpaduan logam dengan memanaskan dengan busur antara elektroda logam terpisah, stick welding, dan benda kerja logam. Dasar proses ini dapat digunakan untuk mengelas logam besi dan non besi, dan dapat mengelas logam dengan ketebalan sampai sekitar 18 gauge di semua posisi. Las FCAW. Proses pengelasan FCAW atau flux core ARC welding adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas pada busur listrik. Pada pengelasan FCAW ini, jenis pelindung yang digunakan adalah flux atau serbuk yang berada di inti kawat las. Kawat las digulung dalam sebuah roll. Selain flux, FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las mencair pada saat proses pengelasan berlangsung. FCAW Lux Core ARC welding mempunyai dua tipe yang dibedakan menurut jenis pelindungnya, yaitu self holding dan gas holding.
Selanjutnya adalah las GMAW. Las booster logam gas atau gas material LC welding adalah proses las listrik yang menggabungkan bahan logam, baik logam murni maupun logam campuran, menggunakan sumber panas yang berasal dari elektroda yang dipasok secara kontinu menggunakan busur listrik. Proses penggabungan kedua logam menggunakan kawat gulung yang sebagai bahan tambahan yang nantinya akan mencair di antara celah kedua logam tersebut sebagai hasil dari pemanasan elektroda. Selanjutnya adalah las SAW, pengelasan SAW. Sumber ARC welding. Pengertian las SAW merupakan salah satu jenis pengelasan busur listrik di mana proses pengelasan ini adalah memanaskan dan mencairkan benda kerja dan logam pengisi atau elektroda oleh busur listrik yang ada di antara logam induk dan elektroda logam pengisi. Pengelasan SAW ini menggunakan flux yang bentuknya seperti pasir untuk melindungi logam pengisi yang mencair saat proses pengelasan agar tidak terkontaminasi dari udara luar hingga menghasilkan jenis las yang baik. Selanjutnya adalah las gas. Las gas atau las karbit adalah proses penggabungan logam dengan logam pengelasan yang menggunakan gas asetilen C2H2 sebagai bahan bakar. Prosesnya adalah pembakaran bahan bakar yang telah dibakar gas dengan oksigen O2 sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 derajat Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Sebagai bahan bakar dapat digunakan gas-gas asetilin, propana, atau hidrogen. Ketiga bahan bakar ini yang paling banyak digunakan dalam gas asetilin. Hasil las gas pada umumnya diartikan sebagai las oksen asetilin karena tidak menggunakan tenaga listrik. Las oksen asetilin banyak dipakai di lapangan walaupun pemakaian tidak sebanyak las busur elektroda terbungkus. Contoh dari las gas adalah las OAW. Las OAW, pengelasan OAW oksigen asetilin adalah proses pengelasan yang dilakukan dengan membakar gas asetilin dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Aplikasi pengelasan OAW, keuntungannya bisa digunakan untuk alat-alat tipis, untuk posisi bisa hanya untuk plat atau bawahan tangan. Las termit. Las termit adalah penyambungan las antara dua batang rel melalui satu reaksi kimia dengan menggunakan termit, trioksida, dan pupuk aluminium. Metode ini dilaksanakan dengan bahan yang sederhana dan menghasilkan sambungan yang baik. Proses las termit reaksinya seperti berikut: Fe2O3 plus 2Al, 2Fe plus Al, 2O3 plus 850 kJ. Hasil reaksi tersebut berupa besi ditambah dengan kerak Al2O3 serta panas yang terjadi cukup untuk mencairkan besi yang berada di sekitar rel dan pada gilirannya akan memadukan besi hasil reaksi dengan rel. Yang ketiga adalah pemantrian. Pemantrian adalah sebuah cara menyambung dua logam dengan sumber panas dengan menggunakan bahan tambahan yang mempunyai titik cair lebih rendah. Pada proses pemantrian ini logam induk tidak ikut mencair. Berbeda antara pengelasan dan pemantrian adalah jika pada pengelasan logam induk dan elektroda logam pengisi keduanya ikut mencair atau melting, sedangkan pada pemantrian yang mencair hanya bahan tambahan atau filler metalnya, sedangkan logam induk tidak karena mempunyai temperatur leleh yang lebih tinggi. Berikut contoh pemantrian adalah soldering dan brazing. Soldering merupakan proses penyambungan dua benda kerja atau lebih, namun tidak terjadi fungsi antara benda kerja yang disambung tersebut. Logam filler disebut solder, dicairkan dengan temperatur yang relatif rendah,
lebih rendah dari temperatur logam filler yang proses brazing. Cairan logam filler selanjutnya mengisi celah pada pori-pori pada kedua permukaan benda kerja yang saling menempel. Kelonggaran yang dibutuhkan untuk melakukan soldering berkisar antara 0,075 sampai 0,125 mm. Pengecualian untuk permukaan yang telah dilapisi timah dan di mana kelonggaran yang digunakan pada khusus sekitar 0,025 mm. Brazing, pemantrian atau pemantri atau patri brazing adalah working adalah cara penyambungan dengan menggunakan logam pengisi atau logam patri di antara permukaan logam induk yang disambung. Brazing patch. Logam pengisi lalu mempunyai titik cair yang lebih rendah daripada logam induk. Ada dua macam logam patri, yaitu logam lunak di mana logamnya mempunyai titik cair lebih rendah dari 450 derajat Celcius, dan logam patri yang mempunyai titik cair lebih tinggi dari 450 derajat Celcius yang disebut sebagai logam patri keras. Berikut adalah contoh hasil pengelasan SMAW. I ain't here for the money,